Terima kasih kepada Ferrari Eurocars Indonesia yang sudah mengundang kami untuk datang ke showroomnya yang keren ini. Dan sekarang saya akan membahas dua mobil atau dua model terbarunya Ferrari yang baru aja diluncurkan di Indonesia. Yang pertama adalah Ferrari Roma dan model selanjutnya adalah Ferrari SF90 Stradale. Oke, kita ke model yang pertama. Ini adalah Ferrari Roma dan model ini merupakan model terbaru dari Ferrari. Artinya ini adalah model yang benar-benar baru di tahun 2021. Nah, model ini konsepnya adalah Gran Turismo atau GT. Jadi inspirasinya ke Ferrari 250 GTO di era tahun 60-an. Makanya bentuknya seperti mobil touring. Jadi kita akan bahas satu-satu apa aja bagian-bagian menarik dari mobil ini. Eksterior, jadi mobil ini punya semua ciri khas Ferrari yang konsepnya Gran Turismo. Jadi bisa kita lihat bagian depan ini selalu panjang. Jadi ciri khas Gran Turismo-nya kelihatan banget dari kap mesin depan ini. Kap mesin depan yang panjang ini sebenarnya untuk menempatkan posisi mesin yang berada di front mid. Jadi mesinnya agak di depan atau tidak terlalu depan ya, dia agak di tengah sini sehingga memerlukan kap mesin yang agak panjang. Selain itu, ciri khas Gran Turismo berikutnya adalah kaca depannya yang cukup lebar dan juga mobil ini memiliki ground clearance-nya yang lumayan tinggi. Nah, ciri khas Gran Turismo berikutnya adalah bodi mobil ini tuh penuh atau seksi. Bagian sampingnya tidak terdapat atau nut tegas atau lubang-lubang angin yang diperlukan untuk mendinginkan mesin di belakang. Makanya setiap mobil Gran Turismo-nya Ferrari itu selalu terlihat seksi. Kita lanjut ke belakang ya. Sementara untuk bagian belakang, konsep Gran Turismo-nya Ferrari diakomodir dengan bentuk kaca yang landai, kaca belakang yang landai, dan juga buritan yang pendek. Jadi buritan ini sebenarnya ada bagasi, bagasinya ini bisa memuat beberapa barang yang cukup besar. Karena memang Gran Turismo itu konsepnya adalah mobil yang bisa dibawa jauh. Makanya nggak heran mobil ini atau Ferrari Roma ini dikonsep sebagai Ferrari yang 2+, artinya dia tidak hanya memiliki dua jok penumpang untuk di depan, driver dan penumpang depan, tapi juga ada dua jok kecil di belakang. Jok belakang ini bisa dinaiki anak-anak kecil atau tempat tambahan untuk membawa barang. Jadi secara desain, Ferrari Roma ini menampilkan bahasa baru atau bahasa desain barunya Ferrari. Bisa kita lihat di sini semua shape-nya runcing di bagian depan. Sementara itu desain lampu utamanya juga menyipit. Jadi kita bisa lihat di sini lampu LED-nya dilengkapi juga DRL dan desain lampunya ini tidak seperti Ferrari pada umumnya. Jadi konsep lampu yang kecil ini juga akan bisa kita lihat di lampu belakang. Nah, seperti saya bilang tadi, konsep lampu yang kecil di depan juga bakal ditemukan di belakang. Ciri khas Ferrari yang biasanya lampu belakangnya bulat, sekarang menjadi runcing seperti ini. Kesannya sih menjadi sangat modern ya. Tapi juga sebenarnya karena dia memiliki pikul yang lebar, bagasi yang pendek, jadi kesannya juga menimbulkan aura klasik. Sementara bagian di pusher sini ini adalah karbon, ini adalah opsional karena dia varian tertinggi, jadi memiliki privilege untuk memilih part apa saja yang bisa disematkan ke mobil ini. Dan satu lagi yang menarik, jadi setiap Ferrari akan mendapatkan chargeran ini slow charging namanya. Jadi karena tipikal pengguna Ferrari tidak menggunakan mobil ini untuk mobilitas harian, makanya slow charging ini berfungsi untuk mengecas aki mobil ini, sehingga ketika akan digunakan tidak ada masalah. Jadi untuk velg dia memakai dua ukuran, sama-sama 20 inci.
Cuman bedanya lebarnya aja. Kalau di depan dibalut dengan ban profil 245-35 ring 20, sementara di belakang bannya 285-35 ring 20. Asiknya untuk mendapatkan deselerasi mumpuni gitu ya, keempat disc brake-nya dibuat dari ceramic brake yang buatannya Brembo. Dan tipikal disc brake ini adalah bisa membuat mobil berhenti dari kecepatan tinggi dengan sempurna. Jadi inilah komposisi mesin front mid engine-nya dari Ferrari Roma ini. Dia memakai unit V8 yang powernya mencapai 620 daya kuda dan torsinya 760 Nm. Nah, mesin ini dilengkapi juga dengan transmisi 8 percepatan yang dual clutch. Jadi pergerakannya sangat cepat karena dia diadopsi dari F1 gitu ya. Sementara mesin ini dikonsep untuk memutar gerak roda belakang. Sedikit fun fact dari Ferrari Roma, jadi semua logo Ferrari, semua logo jenis Ferrari ada di mobil ini. Jadi bisa kita lihat di sini ada logo kotak Ferrari, lalu ada logo kuda jingkrak di depan sini. Oke, kita lanjut ke samping. Dan di sini kita bisa lihat logo perisai. Bentuknya beda lagi. Nah, sama dua di depan, dan satu lagi saya akan kasih lihat. Nah, ini logo tulisan Ferrari. Jadi semua logo yang Ferrari punya ditempelin di mobil ini. Jadi sebagaimana Ferrari lainnya, ketika kita masuk ke Ferrari Roma ini, semua layout dashboardnya itu driver oriented. Tapi bedanya karena dia adalah Ferrari modern, semua tombol fungsinya, atau saya bilang hampir semua ya, itu sistemnya touchpad. Jadi misalnya kalau kita mau menyalakan mesin, kita tinggal pencet di sini, di tengah ini, dan mesin akan menyala. Sementara itu untuk fitur lainnya seperti pengaturan lampu jauh atau lampu dekat, terus memfungsikan kelipatan spion, dan juga melihat kamera, itu tinggal pencet di kolom sebelah sini nih. Nah, jadi konsep touchpad ini yang menandakan bahwa Ferrari sudah semakin modern. Nah, untuk meter clusternya ini adalah sebenarnya layar. Jadi layar LED yang sangat tajam. Di sini ada beberapa fungsi yang bisa kita lihat. Misalnya seperti kita lihat di sini kita bisa melihat status vehicle atau mobil dari suhu udara sampai tekanan ban. Lalu kita bisa mengatur audio di sini. Lalu kita juga bisa melihat navigasi dan juga memfungsikan sambungan telepon. Sebenarnya fitur ini sangat membantu ketika driver sedang berkendara. Nah, setirnya ini juga memuat beragam fungsi. Jadi tangan driver tidak usah kemana-mana kecuali untuk menaikkan atau memainkan transmisi ya. Nah, transmisinya juga unik nih, karena dia terinspirasi sama Ferrari klasik, sehingga tombol-tombolnya juga dibuat tipis dan dengan balutan krom. Di sini ada pilihan untuk mundur, gigi mundur. Lalu kita ada di tengah ini, kita bisa naikkan ke atas untuk mode otomatisnya. Sementara kita ke bawah, kita bisa memainkan transmisi secara manual melalui pedal shift. Nah, pedal shiftnya ini khas Ferrari banget nih. Selain itu kita juga bisa menggunakan fitur atau transmisi L. Jadi transmisi L ini itu akan menahan transmisi Ferrari Roma ini di gigi 1 atau 2 aja. Jadi keperluannya misalnya mobil ini ketika diajak menanjak atau ke daerah-daerah yang agak ekstrim, kita bisa menggunakan gigi yang low ini nih. Sementara untuk joknya, konsepnya semi bucket dan ini nyaman banget, dibalut dengan kulit yang berkualitas tentu aja. Dan yang asik, untuk penumpang samping disediakan juga layar. Jadi penumpang bisa mengatur semua fitur dari tempat duduknya, misalnya mengatur AC, mengatur audio, dan juga mengatur posisi joknya. Joknya ini otomatis dan ada pilihan memorinya.
jadi mobil selanjutnya adalah SF90 Stradale. Jadi mobil ini dilahirkan atau diproduksi untuk memperingati 90 tahun Scuderia Ferrari atau tim F1-nya Ferrari. Makanya kenapa inspirasi desain bodinya itu Ferrari atau mobil F1-nya Ferrari banget. Ya, bisa kita lihat dari bagian depan ini. Jadi bagian depannya sangat runcing dan ciri khas dari F1 dari air intake di tengah ini nih. Nah, sementara untuk lampu depannya, karena memang mobil F1 tidak ada lampu di depan ya, dibuat runcing yang senada sama nut-nut atau bodi yang runcing di bagian sini nih. Sementara itu pinggul samping ya dibuat lebar untuk mengesankan bahwa dia adalah mobil yang sangat mementingkan aerodinamika. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk velg, ini adalah velg karbon. Nah, yang menariknya adalah karena ini adalah tipe Assetto Fiorano, jadi tipe yang paling atas, sehingga beberapa bagian ditambahin karbon, dan velg ini adalah salah satunya. Ini velg karbon, kita juga akan menemukan lips yang karbon di sana, lalu kita akan melihat bagian di depan di bawah kaca ini yang karbon. Lalu kita juga akan melihat air intake untuk radiator di sini yang juga diberi imbuhan karbon. Oh ya, saya lupa bilang bahwa kap mesin di depan juga sebenarnya karbon, cuman dia dicat. Jadi sewarna body ya, jadi nggak kelihatan kalau itu karbon. Nah, lanjut ke belakang. Bagian kap mesin di sini juga karbon semua nih. Ini karbon, termasuk juga wingnya. Dan tentu aja diffuser di bawah. Nah, menarik. Jadi ini adalah wing yang bisa membuat mobil ini lebih stabil ketika berkendara di kecepatan tinggi. Jadi ketika sudah di kecepatan tinggi, wing ini akan bergerak turun sehingga menambah downforce mobil ini untuk berkendara secara hebat gitu ya. Dan fakta satu lagi yang paling menarik. Ini adalah model plug-in hybrid pertama dari Ferrari yang bukan cuma bisa berjalan dengan mesin konvensional atau mesin bakar V8-nya, tapi juga bisa berjalan memakai motor listrik. Kita akan bahas dapur pacunya nanti. Ini adalah mesin konvensional yang dipakai di SF90 Stradale. Jadi yang dipakai adalah unit V8, powernya adalah 780 daya kuda kurang lebih. Dan mesin ini juga dikawinkan dengan motor listrik yang terletak di dua roda depan dan juga di antara transmisi. Jadi kalau di total motor listriknya sendiri bisa menyumbang 220-an horsepower. Jadi mobil ini secara keseluruhan bisa membawa sekitar atau hampir 1000 horsepower. Dan menariknya, karena dia diberi imbuhan kata Stradale, artinya mobil ini sangat road legal untuk di jalan. Jadi bayangin, punya Ferrari, 1000 horsepower, dan road legal bisa dibawa di jalanan. Luar biasa. Dan ini adalah penampakan dari kap mesin depan SF90 Stradale. Jadi dia juga diberikan penutup karbon di sini dan tersedia bagasi kecil yang bisa membawa beberapa barang. Tapi karena dia konsepnya adalah plug-in hybrid, disediakan colokan di sini yang bisa dicolok ke colokan rumah seperti biasa nih. Jadi mobil ini bisa ketika kita mau cas atau mengisi baterainya tinggal dicolok ke rumah dan ini disambungkan ke bagian belakang mobil. Nah, selain itu karena dia terdapat dua buah motor di depan di masing-masing roda, terdapat transistor di sini yang akan membuat atau membagi kinerja motor bergerak sendiri-sendiri. Jadi sebenarnya tanpa mesin konvensional, mobil ini bisa bergerak. Kita bisa berjalan dengan mode listrik dalam jarak 25 km dan bisa mencapai kecepatan 125 km per jam hanya menggunakan motor listrik.
karena inspirasinya adalah mobil balap, makanya di kabin ini disesuaikan. Bisa kita lihat pertama kali dari bentuk joknya. Ini adalah jok semi bucket yang diberikan busa yang tipis, sementara di belakangnya ini adalah karbon. Jadi di belakang jok ini karbon dan diberikan seat belt yang mengikat semua tubuh kayak mobil balap ya, dan diikat ke belakang sana. Sementara aksen karbon di beberapa tempat juga ditambahkan ya, seperti di konsol box tengah ini, di setir, di door trim, dan juga di bagian dashboard. Nah, sementara untuk memungsikan semua fitur, pengemudi tinggal mengaturnya dari setir, jadi tangannya tidak perlu kemana-mana. Dan karena memang dia mobil balap, lantainya sendiri sudah dibalut dengan suede, jadi biar tidak memantul ke kaca gitu ya. Termasuk juga pengaturan joknya masih manual, tidak elektrik seperti Ferrari Roma yang tadi. Cocok banget nih buat yang senang kebut. Nah, itu dia tadi 2 buah mobil Ferrari yang dipamerkan di showroom Ferrari di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Nah, untuk kalian yang mau tahu informasi lebih lanjut soal kedua mobil Ferrari ini, silahkan kunjungi langsung ke dealer Ferrari. Dan cukup sekian video kali ini. Silahkan tekan like jika kalian suka video ini, bagikan juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng untuk mengetahui update video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa.